Ya, ini angkara murka yang mereka lakukan, ini konspirasi yang mereka lakukan. Ya, ini konspirasi yang mereka lakukan. Nah, ini kita mau cegah, jangan sampai berlanjut. Ya. Pemilik lama Hotel Platinum Jalan Andi Jema, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Andi Iksan Matotorang, mengenang kejayaan hotelnya. Saat ditemui Tribun Timur di Pengadilan Negeri Palopo pada Rabu 10 Desember 2025, Buya Andi Iksan, sapaannya, menceritakan tokoh penting yang pernah menginap di hotel dengan luas 1.750 meter persegi itu. Kata Buya, Hotel Platinum Spesial menjadi pilihan Sandiaga Uno saat mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden pada tahun 2019 lalu. Kala itu Sandiaga Uno berpasangan dengan Prabowo yang kini terpilih menjadi presiden Indonesia. Menurut Buya, Menteri Pariwisata periode 2020-2024 itu menjatuhkan pilihan menginap di hotel miliknya karena reputasi. Tidak hanya Sandiaga, sambung Buya, beberapa tokoh penting berpangkat jenderal juga ia akui pernah menginjakan kaki di Hotel Platinum. Kata Buya, ia menginginkan khusus sengketa Hotel Platinum dapat diselesaikan secara adil oleh Hakim Pengadilan Negeri Palopo. Sebab angsuran pinjaman rutin ia bayarkan setiap bulan kepada pihak bank. Ditambah pihaknya sudah memenuhi permintaan bank dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL untuk memulihkan kekurangan-kekurangan angsuran selama COVID. Masih ingat bagaimana tamu-tamu hotel yang pernah di Palopo, pejabat-pejabat penting mungkin yang ada di Hotel Platinum, siapa saja pernah datang aja? Yang pernah datang itu adalah Bapak Sandiaga Uno. Iya. Waktu itu alhamdulillah ya hampir seluruh hotel tidak menerima kedatangan beliau, tapi kami yang memfasilitasi untuk datang. Iya. Lalu dijadikan tim kampanye waktu itu dan kita di lapangan yang terbesar. Iya. Dan dia sangat senang terhadap Hotel Platinum. Berarti Hotel Platinum spesial dipilih sama Pak Sandiaga? Spesial dipilih oleh beliau. Apa alasan hotel lain tidak menerima beliau? Enggak tahu apa ada konspirasi dari atas untuk melakukan waktu Pak Sandiaga datang aja sempat bertemu. Datang, memang dia pilih Hotel Platinum karena Platinum adalah yakni semi syariah ya. Iya, artinya bersih iya. Ya, kemudian makanan-makanannya juga halal, kemudian tempatnya di samping masjid tertua. Iya, betul. Sangat sakral sekali. Lokasinya strategis. Iya. Iya. Sempat berbincang dengan Pak Sandiaga Uno aja. Ya? Sempat berbincang dengan Pak Sandiaga Uno waktu itu. Sempat, bahkan berdekatan dulu waktu kampanye di lapangan itu. Iya. Pancasila Kaspa. Di depan Masjid Agung di lapangan Kaspa. Kaspa. Iya. Nah, kemudian ya situ panggung terbesar atau di Pancasila ya. Iya. Di Panca kayaknya. Ya, terbesar kami bersama berdekatan beliau. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, karena kita juga seakan kayak tim sukses waktu itu kan. Iya. Ya. Selain itu tamu-tamu penting yang biasa datang. Banyak beberapa jenderal yang datang. Iya. Ya. Iya. Beberapa jenderal yang datang dari Polri, dari Panglima, ya kan. Alhamdulillah. Iya, disambut baik semua. Tamu menteri-menteri ada dulu terakhir menteri apa. Kemudian ini alhamdulillah semuanya itu. Satu Buya, apa harapan perjalanan kasus ini yang dari pihak keluarga, utamanya Buya dan Haji? Jadi harapan kita adalah ya tegakkanlah hukum sesuai dengan ya kebenaran orang yang berperkara. Iya. Kalau memang kita benar ya pilih. Ya. Kalau yang kita salah ya memang ya kita harus dikeluarkan dari situ. Tapi karena tidak, maka kami berharap untuk dikembalikan lagi. Apalagi kita rutin bayar angsuran juga. Ada pembayaran setiap bulan. Iya. Kemudian ada pembatalan lelang. Iya. Artinya kita diancam mau dilelang. Iya. Lalu dia katakan kalau ibu-ibu bayar yang 500 juta itu yang kita bilang dengan KPKNL dan BNI. Kemudian setelah kita bayar 500 juta baru bayar 12 juta. Iya, untuk pembatalan lelang lelang itu. Tapi nyatanya kembali dilelang oleh pihak-pihak.
pada dasarnya, pada kenyataannya ternyata kok tiba-tiba ada lelang Iya. tanpa ada SP1, Betul. tanpa ada SP2, tanpa ada SP3. Betul. Dari mana ini? Iya. Ya. Kok ada sembunyi-sembunyi? Iya. Kalau dia mau mengatakan kami akan lelang dan betul-betul dia lakukan, insya Allah mungkin kita bisa akan mencarikan dana seperti Betul. itu langsung menutupi. Betul. Nah, buktinya apa? Kami ada tanah 8 hektar. Iya. Nah, itu sudah ada calon pembelinya. Kami pertemukan dengan BNI. Iya. Sudah deal mereka. Kalau ini terjadi transaksi, langsung tertransfer kepada BNI. Iya. Semua utang-utang kita gitu kan. Artinya etikat baik ada dari kita dengan keluarga. Bukan baik-baik karena memang sudah didatangkan ke sana dan Iya. sudah transaksi. Iya. Ternyata membeli tanahnya di sebelahnya. Iya. Jadi terjadi. Di situlah sampai kita bayar sampai 500 juta. Maksudnya itu yang sempat kita orasikan itu hari kita itu. bayar lagi 500 juta untuk apa? Iya. Supaya menjaga kredibilitas nama kita. Iya. Dan kita juga akan berusaha secepatnya kok. Ya, dan yang aneh ini karena utang kita itu awalnya 4,6 betul. atau apa ya. Kok tidak bergerak sampai tahun sekarang ini 4,3. Iya. Sementara selalu ada proses Sementara pembayaran. Masuk pembayaran. Iya. Dan pernah ada pembayaran 900 juta. Berkurangnya tidak signifikan. Berapa ya? Iya. Nah, kemudian ada pembayaran 200 juta, pernah 100 juta. Ya. Dan bulanan setiap bulan kita bayar. Walaupun ada Kopik semuanya, Iya. itu hampir 3 bulan hotel kita tutup. Tutup ya. Ya, sesuai dengan pemerintah. Iya. Maka itu sebenarnya harus Harusnya tidak ada keringanan. ya, betul. Ya kan? Pihak perbankan tidak Tapi boleh. tetap kami bayar. Seumpamanya 30 juta, kita bayar 20 juta, Betul. ya kan? Ada pembayaran sampai Pembayaran tetap Iya. berjalan. Makanya kami kaget karena kata seorang perbankan gitu kan. Dia bilang, walaupun ada 100.000 Anda bayar dan diterima oleh bank, itu berarti Tetap niat baik jalan. kita. Dan ya itu adalah transaksi. Iya. Satu hal ini yang mungkin agak krusial. Saya dengar informasi bahwa objek lahan Hotel Platinum di sana, ya, itu katanya sudah dialihkan atas nama sertifikatnya. Ya, Pak. Nah, maksudnya sudah dibalik nama sertifikatnya. Itulah Nah, tidak sesuai prosedural. kemudian tanpa Kenapa? sepengetahuan pemilik. Ya, dia lakukan lelang, katanya lelang tanpa sepengetahuan kita. Ya. Terus sudah langsung balik nama. Ya. Dari mana? Tapi pada saat saya dapat informasi sementara proses balik nama, kami ada keluarga di BBM Pertanahan, kami minta langsung diblokir. Jadi langsung diblokir tuh. Nah, tidak tahu kalau tidak diindahkan itu tidak boleh dilakukan. Tapi memang sudah ada upaya dari mereka, Ada dari upaya pihak bank. Ya, upaya dari pihak Dari pihak mereka lah, dari pihak bank. mereka sudah langsung balik nama. Balik nama. Nah, Tapi sempat berani memberitahu diblokir. bahkan berani membayar PBB kita. Ya, betul. Itu kan dapur kita, tanpa Iya. ada persetujuan, tanpa ada apa, kok langsung lakukan ini. Dan kalau dia, saya sangat prihatin, kenapa seorang profesor doktor yang mana sudah kenal, Ya. ya, dengan Ibu Haji Nono, Ya. semestinya kan datanglah, apa ini mau dilelang atau apa, ya kan? Iya. Buktinya kita kan ada hampir 30 dari kita waktu rumah sakitnya mau disurvei, Survei. ditinjau, ya, aksesori ya bawa. Bahkan ada tamu-tamunya berhari-hari, ya, baru dia bayar, bukan cash, Iya. ya kan? Ini kan berbukti saling kenal. Iya. Minimal kan dia harus menyampaikan, maaf ya Bu, saya mau membeli ini, Iya. benar gak ini mau dijual? Oh, kita tidak mau Dan jual. secara faktual antara Prof Nila sama Haji Nunu itu adalah seseorang yang saling kenal baik. Kena itu tadi saya sampaikan saling pinjam meminjam Yeah. apa segala. Ya kemudian datang ke hotel kita tidak bayar dulu, nanti mungkin ya menyusul pembayarannya. Nah, ini. Ada dukungan katanya Bu ya dari PP Muhammadiyah dengan kasus ini. Iya. Iya. Kemarin itu sementara ya kita bacakan dari Ketua Muhammadiyah Sulsel. Jakarta, Makassar, Iya. ya kan? Itu membacakan doa dan dia katakan kami doakan Buya semoga tidak terlaksana eksekusi dan adakanlah musyawarah dengan baik lalu dengan doanya supaya terjadi anarkis apa segala. Sementara kita bacakan doa, dia bacakan itu penetapan. Dan salahnya penetapan itu dia baca di tengah Luar. jalan. Iya.
kan itu penetapan harus dibaca di Objek. di tempat objek Iya. sendiri. Iya. Tidak boleh kalau dia sudah masuk, oke. Ini kita halangi untuk masuk. Iya. Kenapa kita halangi? Karena tidak proseduralnya mereka. Iya. Dan ada bukti tidak proseduralnya dari rapat dengar pendapat Iya. RDP. Sampai 4 kali katanya Bu ya. Dan itu ada 2 pimpinan RDP, pimpinan ketua Pimpinan lalu. Dewan yang lalu dengan yang lain karena berlanjut. Iya. Ini memutuskan tidak prosedural dan yang ini juga mengatakan tidak prosedural. Iya. Nah ini yang kita masukkan ke pengadilan. Kenapa pengadilan tidak tanggapi ini? Iya. Ini praksi loh, seluruh praksi yang ada di Kota Palopo ini Iya. melakukan rapat RDP dan itu hasilnya. Iya. Ya, semestinya kan dia melihat oh ini ada seperti ini. Tunggulah sampai selesai persidangan. Iya. Ya kan ada putusan yang Ada sudah putusan yang ingkrah. ingkrah. Ya. Nah, baru diketahui ini belum, nanti dia paksakan. Kemudian mendatangkan personil lebih daripada 500. Iya. Ya BRIMOB segala, kemudian dari ya TNI orang-orang yang nggak tahu dari mana asalnya langsung dapat hampir 300 orang. Iya. Dia berikan pakaian berwarna merah untuk pengangkutan barang. Sama juga kalau dia mau kita mau dianggapnya kita mau mempertahankan diri jadi kerja di kios. Kita tahu bahwa kita dalam kondisi benar maka kita tidak ditangkap. Oh iya, tahu Bu ya. Ya. Itu barang yang saya dengar diangkut ke Galapuan. Ya, ex Galapuan. Itu atas inisiatif siapa? Nggak tahu. Iya, Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Yang penting pengangkutan barang kita tidak tahu, dia ambil. Nah, itu nanti akan kita tuntut. Ya. Sama dengan penjarahan. Apa yang rusak, ada yang kan Anda mengambil ya di waktu memang kita masih berperkara. Iya. Nah, tanpa ini dengan paksa pakai beko apa itu pagar diangkat, ini diangkat, mobil pun diangkat. Nah, ini sudah kita serahkan kepada hukum. Nah, kepada penegak hukum dari eksekutif, legislatif, yudikatif yang pemerintah yang memberikan dukungan kepada masyarakat. Marilah kita melihat ini. Ya, ini angkara murka yang mereka lakukan, ini konspirasi yang mereka lakukan. Ya, ini konspirasi yang mereka lakukan. Nah, ini kita mau cegah, jangan sampai berlanjut. Ya. Karena kalau konspirasi ini berjalan, anak-anak kita juga akan kena nanti dampaknya. Menjadi presiden buruk Ya, ke depan, ya. anak-anak kita dan ini semua bahkan ya, pengadilan apa fungsi pengadilan? Apa fungsi pengacara? Apa fungsi pengadilan tinggi? Kalau kita banding kasasi, Mahkamah Agung, apa fungsinya semua itu? Iya. Kan harus kita hargai semua prosedur-prosedur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.